Ngerokok, saya dulu nggak suka kopi loh ya kalau ngerokok ya. Tapi setelah saya nyoba Gumuk Candi, iya, saya dulu ngerokok tuh nggak minum kopi. Tapi setelah dia beli kopi ini, saya selalu Kayaknya mereka proses sendiri. hmm, Dari komentar mereka, mereka mengatakan bahwa kopi kita itu enak dan memiliki cita rasa yang berbeda dengan yang lain. quality-nya ini sehingga konsumen seperti saya ini sampai penasaran datang malam-malam ke sini ya, pengen tahu apa sih rahasianya itu. Jadi ngerti ya, Mah ya. Dan Madiun ya kalau nggak salah. Iya. Setelah kita coba manual brewing, kita buatkan, kita seduhkan kopi pada mereka, kok mereka tertarik dan enak. Itu yang honey. Honey, ya, yang honey. Yang robusta honey. Ini tanpa gula ya. Iya. Manis loh. Manis. Yakin manis. Kalau Itu harga, bagaimana? kita ngomong mahal dan enggak itu kan apa ya, relatif Mas. Mm-mm. Nah, yang jelas Anda mengeluarkan biayanya nggak akan kecewa lah Kecewa ya. biasanya. Karena yang Anda beli bukan kopi tapi rasa. Ah. Wah, itu. Luar biasa. Halo, selamat datang kembali di Panci Channel ya. Kali ini kita akan bahas mengenai peluang bisnis ya. Peluang bisnis mengenai kopi ya. Kopi Gumuk Candi. Oke. Jadi kenapa saya ini malam-malam ini saya belain datang, besok kita udah pulang ke Tangerang ya. Tapi saya penasaran sekali ketika saya nyoba kopi Gumuk Candi ini ya, terutama yang Robusta wine. Kalau saya sih cocoknya Robusta wine. Kalau Mama apa? Hane ya. Hane ya. Jadi karena saya penasaran sekali, saya nanya informasi di mana, di Songgon ini siapa sih yang bikin gitu ya. Akhirnya ketemulah Mas Ferry ya. Ketemulah Mas Ferry ya. Iya, dan rekan-rekan semua di sini ya. Nah, akhirnya saya sampai malam-malam besok harus pulang ke Tangerang, saya sempatin ke sini ya. Karena saking ingin tahunya gimana sih kok bisa bikin kopi yang saya tuh cocok ya, dalam artian saya tuh punya mah akut ya, tapi kok saya minum ini kok malah ketagihan. Ini ngopi terus saya selama di Songgon ya. Jadi makanya saya penasaran sendiri. Oke, ini sekarang kita ketemu langsung sama Mas Ferry ya, penggiat kopi di mana? Di Gumuk Candi ya, di Gumuk Candi. Jadi Mas Ferry ini saya lihat di sini ada variannya apa ini wine ya. Wine ya. Ini adalah kopi wine ya. Wine proses ya. Ini ada lagi robusta lanang. Ya, robusta lanang. Lalu ada lagi di sini robusta natural ya. Oke. Terus ada lagi liberica natural ya. Terus ini ada lagi liberica full wash ya. Nanti akan lebih jauh, nanti akan kita tanya dari masing-masing produk ini seperti apa. Dan kita lihat ini juga ada yang natural ya, sama tadi ya. Oke. Kemasannya lebih kecil. Yang ini adalah bukan, ini liberica full wash. Sebentar, ini yang mana tadi? Hane, ini kok full bos juga ini? Ya, tapi by the way ada. Jadi kalau kita lihat ada berapa Mas Ferry ini variannya ini? Kalau dari jenis kopinya ada dua Mas. Iya. Kita punyanya robusta sama liberica. Mm-mm. Cuman prosesnya ada beberapa. Iya. Kalau yang robusta itu kita proses, yang pertama ada proses honey, kemudian ada natural, kemudian ada kopi lanang, dan yang fermented itu ada wine dan anaerob. Anaerob. Ya. Oke, kalau yang saya agak penasaran, anaerob itu yang apa itu ya? Anaerob dengan apa namanya wine itu adalah proses kopi yang kita proses fermented. Fermented. Ya, Oke. kita fermentasi kurang lebih 40 hari. 40 hari. Oke, untuk fermentasi kopi nanti rekan-rekan bisa lihat di channel YouTube yang lainnya ya, mengenai apa sih kopi fermentasi dan apa kok kopi yang bukan fermentasi ya. Ya. Tapi yang akan ingin saya tanyakan lebih mendalam itu ya, kenapa sih kok bisa punya kepercayaan diri bikin kopi seenak ini gitu loh. Ini gimana ceritanya nih? Saya pengen tahu saya, jujur aja. Oke, ini cerita ya. Iya, iya. Jadi awalnya gimana nih? Ceritanya panjang. Wah.
Pada intinya kalau di kita masyarakat Gumuk Candi itu memang sudah punya kebun kopi itu sudah turun temurun. Iya. Turun kemudian kenapa baru setelah itu kita punya rasa percaya diri untuk memproduksi kopi yang katakanlah kita mengatakannya premium. Iya. Itu awalnya ada beberapa orang yang ngerti kopi lah, katakan seperti itu, bisa dikatakan mereka itu barista atau peneliti kopi dan lain sebagainya, yang kepingin atau membeli kopi kita yang masih green bean. Pada waktu itu kita belum berproses seperti ini, jadi mereka membeli green bean-nya, kemudian kayaknya mereka proses sendiri. Dari komentar mereka mengatakan bahwa kopi kita itu enak dan memiliki cita rasa yang berbeda dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Pantes. Terus kemudian dari situ muncul sebuah apa ya, katakanlah sebuah ide, kita dream lah ya. kira-kira Mimpi ya, oke. Kalau mereka para barista yang ada di kota dan lain sebagainya, mereka bisa membuat sebuah produksi kopi padahal mereka nggak punya kebun kopi. Iya. Lah kenapa kita yang di belakang rumah kita kebun kopinya itu banyak, kenapa kita nggak bisa memproses ya? Kira-kira seperti itu. Apalagi ditambah kepercayaan barista ngambilnya di di sini, kita. di Nah, teman-teman di sini. Orang yang ngerti kopi, seorang barista yang mengatakan kopi kita enak. Nah, itu kita berarti wah, itulah ini, yang membuat gitu, kita ya. lebih percaya diri, confidence. Jadi Motivasi kita kenapa nggak pengen ini ya. Terus setelah itu akhirnya kita coba-coba ini berarti bikin Nyoba-nyoba, kopinya. ya, Oke. Berarti ini memang kopi dari sisi kualitas apa itu ilmunya dari mana nih bikin kopi, misalkan kan kalau sepengetahuan saya ini roasting itu adalah dapurnya kopi. Ya. Jadi ini kira-kira teman-teman di sini punya mesin roasting sendiri nggak? Sampai sejauh ini masih belum. Belum ya? Belum. Oke. Jadi gimana nih supaya kopi-kopi yang Gumuk Candi ini mempunyai cita rasa yang memang tidak berubah-ubah? Gitu ya. Iya. Cerita lagi nih. Iya dong. Saya pengen tahu ini gitu kan. Soalnya kan iya gitu. Karena saya beli dua kali ya Mas, jujur aja. Saya yang wine ini udah beli yang kedua ya. Dan rasanya memang sama dari kopi yang satu. Dan ini kan makanya nggak punya mesin roasting, tapi kenapa? Iya, karena saya sendiri juga pernah bekerja di pabrik kopi ya. Jadi ngerti bahwa memang ada parameter roastingnya. Lah untuk menyikapin itu, menjaga kualitas si kopi Gumuk Candi ini supaya cita rasanya itu bisa tetap, gimana ini? Gitu ya. Iya. Sudah 2 kali belinya. 2 kali saya yang wine. Iya. Ini berarti yang ketiga kali, 4 kali, 5 kali. Harapan ya. Karena sudah di lidah saya memang saya udah cocok kopi ini ya. Jadi kalau nggak ngerokok, saya dulu nggak suka kopi loh ya kalau ngerokok ya. Tapi setelah saya nyoba Gumuk Candi, iya, saya dulu ngerokok tuh nggak minum kopi. Tapi setelah dia beli kopi ini, saya selalu kalau mau ngerokok selalu bikin kopi ini ya, yang wine terutama ya. Jadi gimana ini? Oke. Mas Karena berangkatnya dari seorang barista yang membeli green bean kita, kemudian dari situ kita tanya-tanya Mas, gimana sih kopi kita ternyata enak. Kemudian untuk memproses itu seperti apa dan seterusnya, sedikit banyak kita katakanlah menimba ilmunya kepada mereka, dan alhamdulillah teman-teman itu juga welcome. Kita open, dari situ kita mulai berproses. Kita menjaga kualitas itu mulai dari awal, artinya dari proses awal, dari masa petik kita berupaya untuk memetik betul-betul yang sudah matang sempurna. Berarti ini memang yang merah banget ini ya. Berarti nggak ada campuran kopi yang warna hijau maupun orange ya. Oke. Karena gini Mas, ya. dari proses masa petik awal itu kita melakukan ada beberapa proses sortasi. Yang pertama dari masa petik, setelah kita petik itu sortasi awal, kita betul-betul kita pilih itu yang merah atau matang sempurna, sehingga kalau ada yang masih kuning, oranye dan lain sebagainya kita pisahkan. Termasuk ada proses perambangan ya. Setelah itu baru proses perambangan. Sehingga yang biji-bijinya yang nggak sempurna itu mereka pasti ngapung. istilahnya ngambang. Kalau kopong ngapung ya. Yang
kualitasnya bagus itu pasti akan Turun, tenggelam, ya. turun. Nah, gitu. Berarti dari sortasi di awal memang benar-benar biji kopi yang merah ya, merah yang memang benar mateng. Lalu dari proses perambangan ya itu, lalu sama parameter roastingnya tadi gimana ini? Itu ya. Saya teruskan dulu sortasinya Mas. Boleh. Nah, setelah itu proses pengeringan. Pengeringannya pun kita mencoba menjaga kualitas rasa itu nggak kita keringkan langsung di atas tanah gitu. Jadi kita pakai alat pengeringan, kita tinggikan kurang lebih 1 meter sampai lebih lah di atas tanah sehingga betul-betul kualitas rasanya bagus. Oh, jadi setahu saya sih memang kopi itu kan nyerap bau-bauan ya. Gitu. Jadi memang agak ditinggikan supaya kita nggak nyerap bau tanah seperti itu ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jos. Setelah itu proses pulping ya. Jadi untuk menjadi green bean dari yang masih ada kulitnya dan seterusnya itu kita sortasi lagi, yang ada hitamnya sedikit, ada lubangnya sedikit, ada yang pecah dan lain sebagainya itu kita pisahkan. Jadi betul-betul kita menjaga kualitas premiumnya itu, Mas. Premium ini ya. Betul. Luar biasa. Kalau ngomong apa namanya roasting ya tadi ya? Iya, Proses roasting. penggorengannya. Iya. Penggorengannya. Di awal tadi kita sudah ngobrol bahwa kita sampai saat ini belum punya mesin penggorengannya yang bagus. Oke. Dan Jadi setelah inilah. ya menyikapin itu. Nah, menyikapi itu kita bekerja sama dengan teman-teman yang dari awal sudah mengatakan kopi kita enak. Nah, kemudian kita untuk menjaga kualitas, jadi kita roasting. Proses roastingnya dengan teman-teman yang sudah benar-benar bisa roaster dan memiliki roaster yang memadai, sehingga kita menjaga dari proses awal dari kebun sudah bagus, sehingga nanti keluarnya dengan proses roasting yang benar kualitasnya juga bagus. Nah ini ya, jadi memang karena sini belum punya roasting, jadi merostingkan ke orang yang udah punya mesin roasting yang memang teknologinya bagus ya. Jadi memang cita rasanya memang nggak berubah ya. Ini memang yang saya rasakan ya, ketika saya merasakan kopi wine ini, pembelian pertama habis ya, pembelian kedua saya rasakan juga rasanya sama. Jadi karena ini memang kunci dari menjaga cita rasa kopi itu memang di roasting ya. Dan di rekan-rekan di Gumuk Candi ini karena menjaga premium kualitinya ini, sehingga konsumen seperti saya ini sampai penasaran datang malam-malam ke sini ya, pengen tahu apa sih rahasianya itu. Jadi ngerti ya mah ya. Gangguin orang, saya malam ini udah jam 10 lebih ini ya. Si bela-belaan ke sini saking saya kepengin tahunya ini, saking kepengin tahunya. Jadi itu roastingnya berarti oke lah, berarti kita lock. Jadi saya memang benar-benar ngerti sekarang ya. Paham sekali bahwa benar-benar pembuatnya ini benar-benar menjaga dalam sekantong begini ini memang kita tujuan ingin memanjakan pecinta kopi itu memang benar-benar difasilitasi atau memang benar-benar diwujudkan oleh teman-teman yang di Gumuk Candi di mana ini, di Bolo Kopi ya. Luar biasa sampai iya, luar biasa sampai saya penasaran, memang jos ini rasanya ini. Jadi itu terus waktu saya sempat ngelihat di konten YouTube yang lainnya itu ada di Songgon Festival Kopi ya? Songgon Kopi Camp. Songgon Kopi Camp itu gimana sih itu Mas Wery itu ceritanya? Jadi gini, di Songgon itu ada beberapa penggiat kopi, kemudian dari obrolan-obrolan ringan dan seterusnya, kenapa kita tidak melakukan sebuah kegiatan untuk mengedukasi kopi dan mengenalkan kopi yang enak ini kepada masyarakat lebih luas lagi. Ya gitu. Kemudian kita kemas dan teman-teman yang bergiat di bidang wisata juga kita berkolaborasi, kemudian kita buat yang lahirlah itu Songgon Coffee Camp. Kita katakan Songgon Coffee Camp batch 1. Berarti kalau kita bicara Songgon Coffee Camp itu bukan di Gumuk Candi aja, di daerah lain ada ya? Songgon itu desa. Oke. Gitu. Lah dengan di Songgon sendiri ada berapa desa yang memproduksi kopi yang waktu itu ikut di Songgon Coffee Camp? Pada waktu itu kalau nggak salah ada 5 produsen lah. 5 produsen. Ya. Itu di mana aja itu? Di Songgon.
di daerah mana aja? Gumuk Candi. Ada yang terus di Gumuk Candi Desa Songgon, kemudian ada yang di Desa Bayu, Nggih. ada teman-teman dari Desa Bangunsari, Bangunsari. kemudian dari Desa Paraharjo juga ada. Nah, kalau saya lihat ya, karena saya kemarin ke Botani Cafe, itu kalau saya lihat kebun kopinya itu diantara duren dan tanaman lainnya apa ya di sini? Tumpang Sari. Pisang tumpang sari. Betul. Lah kalau di daerah lain apakah seperti itu? Nah, ini mungkin ya bedanya kopi kita dengan yang lain seperti itu. Iya. Kemarin kita juga di Songgon Coffee Camp ada pertanyaan seperti itu dari peserta. Kebetulan pesertanya, wah ini juga pesertanya bukan hanya dari Songgon, Mas. Pesertanya ada yang dari luar daerah itu, ada yang dari Sidoarjo, Surabaya dan seterusnya. Itu tanya, kenapa kok cita rasanya beda? Kita juga mengundang hadirkan petani senior yang ada di sini. Iya. Nah, tanaman kita itu tanaman pokoknya itu memang kopi. Kemudian di atasnya kopi itu masih ada beberapa buah-buah. Ada durian yang terkenal di Songgon, Iya. ada manggis, kemudian ada langsat, apalagi ya, mundung ya, dan macam-macam lah itu. Nah, mungkin ya ini hypotesis saya. Karena berbagai macam varian itu mempengaruhi rasa kita itu unik. Nah, kita mengatakan rasa kopi kita unik. Apa mungkin bisa kayaknya- dibilang penyerbukan itu ya? Bisa jadi ya. Bisa jadi Oh, seperti oke. Tapi memang waktu di Songgon Coffee Camp itu kita nyelenggarain memang boothnya di Gumuk Candi banyak pengunjungnya. banyak pengunjung. Dan itu yang sempat orang sempat minta Beli green kopi bean-nya. itu. Ya gini, ada peserta yang dari Surabaya dan Madiun ya kalau nggak salah. Iya. Setelah kita coba manual brewing, kita seduhkan kopi pada mereka, kok mereka tertarik dan enak. Saking tertariknya mereka langsung minta green bean-nya, nggak main-main itu. Kalau nggak salah 5 kilo ya, Bu ya. Kurang lebih lah 5 kilo. Itu yang bentuk green bean. Iya. Mungkin mereka Itu belum di roasting. belum masih green bean. Hanya ngerasakan Roasting ya. belum roasting kopi, green bean-nya aja ya, saking penasarannya ya. Karena memang ada cita rasanya ya. Memang kalau saya ini dibuatin yang apa ini? Honey ya? Itu yang honey ya, yang honey, yang robusta honey. Ini tanpa gula ya. Manis loh. Manis. Yakin manis. Namanya juga proses honey. Yakin manis. Tanpa gula ini. Ya. Dan saya nggak tahu teknik penyeduhannya seperti apa ya. Cuman yang saya rasakan manis. Oke. Jadi dari Surabaya itu sampai berapa kali permintaan itu Mas Ferry? Yang pada waktu mereka mengikuti Songgon Coffee Camp 1 kali, kemudian saya pastinya nggak ingat ya, kalau 2 atau 3 kali itu kita kirim langsung ke sana. Sampai sekarang masih. Tapi kemarin karena permintaan kita banyak. Ini makanya saya mau nanya tadi itu. Dengan dipotong dengan ngirim ke sana itu apakah mempengaruhi ini, sedangkan kalau saya lihat kayak saya aja baru nyoba aja udah Karena kita berproses udah sendiri, doyan gitu loh. Karena kita proses sendiri, kemudian permintaan dalam bentuk bubuk yang seperti ini yang premium itu kebetulan kemarin banyak sekali, maka kita dengan sangat sampaikan kepada beliaunya bahwa untuk green bean untuk sementara kita nggak jual karena kita Itu ya. proses sendiri. Jadi Kasihan lah kalau- teman-teman jadi pelanggan kita yang sudah Iya. kayak masnya ini nanti kesini udah ada minta lagi yang kita nggak ada Jadi barangnya. jadi kalau yang di daerah Surabaya yang kebetulan nonton channel ini ya, Iya. jadi ngerti gimana ya. Maaf. Mohon maaf, tapi karena memang saya Buat produksi sendiri. memang Nggak, aku doyan. bagian. By the way ini tadi saya ngopi udah 3 kali ini loh. Alhamdulillah. Dan 3 varian. Aman. Iya, lambung saya aman aja nih kelihatannya ya. Alhamdulillah. Tadi siang tak bikinin lanang toh. Iya, tadi siang lanang. Gimana rasanya? Lanang itu kok agak mirip-mirip kayak luwak ya. Tapi Lain masih ada cita rasa robustanya. asemnya ya dikit ya. Kalau luwak kan memang benar-benar soft ya kalau kita aja Staminanya rasa. lebih jos. Loh, itu memang
Iya, Itu ya arahnya ya. Katanya itu. Mitos Hah? ya, Pak? Boleh dicoba. Waduh, Kopi pantes Lasapi. itu Mas saya ngopi lanang berapa? Boleh dicoba, boleh Wah, dicoba. buka rahasia Boleh saya. dicoba. Oh memang kopi lanang itu memang dari ininya memang itu ya Mas Ferry ya. Kopi lanang itu kan Berarti kayak durian merah dong wah, kemarin. gitu, Hah? seperti itu. Durian merah untuk stamina juga nih, untuk kejantanan ini. Oh. Berarti kopi lanang ini juga sama ya maksudnya? Kopi lanang itu memang beda dengan yang lain. Katanya sih seperti itu. Kalau penasaran coba aja. Oke, sudah nyoba saya. Oh gitu. Coba saja sendiri. Tapi kalau sebagai penikmat kopi ya, dari saya nggak doyan ngopi. Ini mungkin teman-teman yang kenal saya ini juga heran saya sekarang doyan kopi. Even saya kerja di perusahaan kopi multinasional, saya aja di pabrik aja jarang ngopi. Ya, bagi teman-teman saya yang apa tahu saya di pabrik bagaimana, saya jarang ngopi. Even saya perokok. Cuman setelah saya di sini, waktu istri saya beli kopi ini karena dia orang Songgon ya, dan dia penasaran. Setelah saya dibikinin dan setelah saya roast bikin dengan cara saya sendiri, doyan Mas saya. Gitu ya. Pintar dia ya, Pak. Jadi nggak salah dong. Makanya itu saya malam-malam mohon maaf ya Mas Fer ya. Malam-malam saya belain datang ke sini, saya hanya pengen tahu gimana sih kok bisa bikin kopi ini, saya sampai nggak bisa lepas dari ini gitu loh. Ternyata tadi dijelaskan pemilihan biji ya, memang benar-benar yang merah, tidak ada campuran yang warna lainnya, even sampai hijau apapun orange ya. Proses perambangan, terus proses pengeringan ya, lalu proses roasting, which is walaupun sini nggak punya mesin roasting, tapi demi menjaga kualitas dalam kemasan kopi yang akan dinikmati oleh penikmat kopi ya, itu memang benar-benar diperhatikan lagi. Makanya saya tuh jujur aja, saya challenge mama tak suruh beli lagi, saya pengen tahu yang kedua itu rasanya berubah nggak. Karena saya pernah merasakan, karena saya bekerja di pabrik kopi multinasional ya, memang roasting itu salah sedikit, entah kegosongan entah apa Berubah. Makanya kalau di pabrik kopi multinasional ada tes rasa ya. Itu pastilah, mungkin di pabrik kopi lainnya pasti ada tes rasa. Karena apa? Karena parameter roasting ini memang sangat menentukan. Nah, sedangkan di teman-teman di Bolo Kopi ini ternyata udah memakai mesin roasting yang memang udah ada standarisasinya, dan memang itu yang punya barista apa pengusaha kopi ya, mesin roastingnya itu ya. Barista. Apalagi yang punya barista, which is parameter-parameter kayak gitu itu pasti diperhatikan lah ya. Jadi makanya itu dengan saya berbincang-bincang dengan Mas Ferry kali ini, saya jadi ngerti ya, ternyata memang prosesnya itu sedemikian ininya sedemikian. Oke, nanti pemasarannya ini udah nembus Jabodetabek belum ya? Untuk Jabodetabek Udah ada. belum pernah ke sana. Ada yang Belum ada. yang sudah pernah minta sih sebenarnya teman. Ini orang Jabodetabek. Iya. Ini, Cuman ini. Cuman ya kalau untuk harga bagaimana? Harga ini kira-kira memang dengan kompetitor yang paling enak yang Mas Ferry rasakan, iya. Kalau Itu harga, bagaimana? kita ngomong mahal dan enggak itu kan relatif Mas. Yang jelas Anda mengeluarkan biayanya nggak akan kecewa Ya. rasanya. Karena yang Anda beli bukan kopi tapi rasa. Wah, itu Luar biasa. Itu Kira-kira memang gitu. memang dreamnya teman-teman di Bolo Kopi itu ya. Tapi memang Makan kopi. saya aja kalau beli nggak mikir, kalau udah ngerasain saya aja beli itu nggak mikir beli ya, pokoknya beli ya. Iya, saya udah nggak mikir nomel karena udah merasakan nikmatnya ya. Jangankan kopi rokok aja kalau udah cocok ya, berapa pun ya, cukai mau dinaikin berapa ya kita belilah ya. Apalagi kopi ya. Jadi memang itu yang ingin diwujudkan oleh rekan-rekan Bolo Kopi dengan membuat Gumuk Candi ini ya, yang akhirnya nanti akan terdeliver menjadi secangkir kopi nikmat ini ya, menemanin pagi kita ya, atau mungkin sore kita saat kita udah mulai penat malam dan begadang teman kayak rokok begadang ya, luar biasa ya. Oke, terus Jadi kalau mau kalau ngerasain manis bener. wah, Iya bener manis ini tanpa gula, ini seger manis, honey. Yakin saya mungkin akan Jadi prefer ke wine sama honey katanya ini sudah. gitu ya. Jadi Tadi kalau waktu ingin- panas itu saya nggak ini mah, tapi ini agak dingin. Waduh,
enak tenan ini. Katanya sih memang gitu mas. Kopi itu semakin dingin semakin nikmat. Karena dia akan mengekstraksi seluruh rasa-rasanya keluar semua. Oke. Gitu. Manisnya. Ini tapi pakai teknik brewingnya ini bagaimana nih Mbak? Pokoknya ngecon. Pokok ngecon. Manual brewing mas. Tradisional brewing ya. Ini air dulu apa kopi dulu? Kopi dulu. Kopi dulu ini, apalagi kalau yang brewing barista. Nah, Nah, itu. Ini brewing manual yang kopi dulu aja. Kalau saya yang brewingnya beda. Kalau saya yang brewingnya pakai termometer kalau saya ya. Jadi air saya rebus ya. Saya rebus air dulu, baru saya masukkan kopi di atasnya. Ya. Rebus. Iya, kalau saya bikin kopi, saya rebus sampai mendidih ya. Baru saya pegang termometer tuh waktu pertama kali itu saya nggak mau suhu di bawah 92 derajat ya. Lalu kopi langsung saya cepet-cepet saya masukkan, saya tunggu. Setelah itu baru saya aduk. Itu yang saya rasakan dari istri saya bikin wine sama saya bikin sendiri beda, segernya rasa asamnya agak less ya, berkurang ya. Lah ini yang brewingnya istilahnya sama kayak istri saya aja kayak gini rasanya. Nggak tahu kalau nanti saya brewing sendiri ya. Lebih mantap lah kalau istri Iya, jadi ini mungkin untuk peluang bisnis untuk rekan-rekan semua ya. Saya rasa dengan kualitas yang saya sendiri sampai ketagihan ini bisa jadikan sebagai peluang bisnis mungkin untuk rekan-rekan yang ingin menjual di daerah-daerah lainnya ya. Nanti silakan menghubungi nomornya Mas Ferry ya. Ini nggak akan kecewa kalau misalkan mau order di sini, insya Allah banyak. yang Iya. suka. Nanti silakan deskripsi channel nanti saya sertakan nomornya Mas Ferry ya untuk mungkin lebih penasaran silakan dicoba ya sebagai penikmat kopi monggo dicoba karena saya yang nggak doyan kopi sekarang saya doyan kopi ya. Kalau yang di daerah Jabodetabek yang nggak jauh-jauh boleh ke rumah nanti kita ngopi bareng. Oke. nah, Bagian di Jabodetabek ya, kalau penasaran ya, kalau beli sendiri monggo. Cuman kalau yang dekat-dekat rumah di daerah Gading Serpong, Bumi Serpong Damai, BSD, Bintaro ya, silakan datang ke rumah kita ya. Nyoba kopinya sebelum kalau misalkan takut rugi ya, tapi saya rasa walaupun langsung beli sendiri aja saya rasa nanti pasti akan repeat order lah. Ya. Tapi kalau memang kepingin merasakan silakan datang ke teman kita ngopi bareng, kita ngobrol ya. Oke, jadi mungkin ini bisa jadikan suatu peluang bisnis bagi rekan-rekan semua karena Gumuk Candi ini memang menjual bukan hanya sekedar kopi, memang kualitas ya. Sampai saya penasaran saya datang ke sini ya karena saya Nggak pengen tahu ceritaku. iya Itu aku itu ya. Oke. beli ini itu temennya kopi Gumuk Candi bingung. Iya. Wah, aku ki kok kangen karena sudah lama di luar kan sekitar 22 tahun melanglang buana di sana gitu kan. Kopi Gumuk Candi, wah coba Mantep. aku 50 gram per rasa. Habis itu begitu nyoba, wah seruput. Aku eling masih kecil itu sukanya minum kopinya bapak, nyolongin kopinya bapak. Begitu tak seruput, wah kok rasanya podo ya kan, kok rasanya podo. Ngono entek beli lagi. Dan ini beli lagi, ini beli yang ketiga loh, bukan Itulah ya yang ketiga ini. beli Makanya. yang ketiga. Yang pertama habis tak suruh beli lagi. Yang kedua ini udah habis. Bapakmu doyan soalnya. Mertua doyan men. Jadi dihabisin mertua Segini loh, ceritanya. segini sebulan. Iya. Nggak sampai sebulan 3 minggu. 3 minggu mertua doyan ya. Ya jadi ya enak bener. iya. Bohong, nggak bohong, Pokoknya nggak bohong. tingkatkan pembelian. Iya. Segini terus jadinya setengah kilo. Oke. Jadi itu mungkin terima kasih banyak Mas Ferry sama Mbaknya ya Mbak Utami ya atas waktunya. Mohon maaf Terakhir, saya Mas. malam-malam gimana? Terakhir mas. Terakhir apa itu? Nah ini saya juga penasaran. Iya. Kok bisa masnya itu malam-malam jauh-jauh Kita tanya balik. dingin-dingin nyampe ke sini. Lah ya itu. Ini ada hubungannya. Kita punya tagline ini mas. Tagline kita itu energy of coffee. Wow. Wah ini kayaknya karena energi dari kopi kita. Berarti saya luar biasa Wah, tagline-nya. menarik, Memang energi, bener. Betul ini. Memang bener ya. Bagi yang penasaran dan pengen punya energi Iya, lebih, nah, karena silakan. memang saya penasaran. Sebetulnya saya ketemu Mas Ferry itu susah. Ya. Susah aku ngubungin beberapa kali ya. Betul. Sampai akhirnya Maaf ini. aku penasaran, Mas, sebelum waktu kita
tinggal hari ini. Tolong kontak Mas Ferry, aku pengen tahu, aku pengen ketemu ya. Karena aku pengen tahu apa sih rahasianya kopi gumuk Candi ini sampai saya itu doyan banget. Karena memang bener tagline-nya Mas, energy of coffee. Saya nggak putus asa pengen ngobrol sama sampean ini. Ya. Oke Mas Ferry dan Mbak Utami dan rekan-rekan semua di sini ya. Bolo kopi semua ya. Terima kasih banyak atas waktu saya malam-malam ngetuk pintu ya. Malam-malam saya ngetuk pintu, dibukakan, saya diberi kesempatan ngobrol karena saking penasarannya saya dengan kopi gumuk Candi ini ya. Ternyata setelah ini saya puas Mas dari jawabannya. Dari tadi Mas Ferry milih bijinya yang merah, terus teknik ngerambangnya, terus teknik pengeringannya, roastingnya, pantes sudah. Rasa penasaran saya terjawab. Iya. Ada yang grade B, istilahnya grade B. Bukan yang jelek-jelek. Oh iya, tadi ada grade B ya. Grade B itu jadi kalau rekan-rekan apa itu pengen tahu ya, memang sebetulnya kita menjual di sini nanti akan ada yang premium quality itu yang kemasannya kayak gini ya. Yang kemasannya kayak gini. Ya, yang kemasannya kayak gini dan nanti grade B itu ada nanti yang labelnya seperti ini. Tapi grade B itu bukan yang jelek banget ya, karena itu memang bukan sortiran juga, cuman itu memang warna merah sama orange ya. Warna merah sama orange, tapi hijau ada ya? Hijaunya nggak ada. Hijau nggak ada. Ya, hijau nggak ada, petik tua, tapi warnanya itu ada merah, ada orange ya. Sama kuning. Tapi kalau yang premium quality ini memang cherry banget ya. Ini merah cherry, merah sempurna, red cherry ya. Jadi itu ya. Jadi kalau yang ini mungkin rasanya nggak terlalu banget berbeda ya. Saya rasa yang nggak beda jauh. Oke. Nanti kalau mau tanya tentang Liberica, Robusta, wine, honey dan lain sebagainya, silakan kontak langsung WA Mas Ferry nanti di deskripsi channel ya. Silakan nanti nanya-nanya ya. Tapi yang pasti kalau saya sendiri saya doyannya wine pertama dan sekarang saya doyan yang honey. Gitu ya? Oh iya Mas. Ini kemarin kamu bikin nggak kayak gini Mas? Cuman setelah bikin ini dingin. Nanti bikinin Mbak. Ini nggak pakai gula sama sekali ya Mbak? Honestly nggak pakai gula. Di sini tadi saya. Di belakang nggak siap gula saya. Gula selalu ada di depan. Aku udah bikinin hanya Ntar nyoba yang natural, ganti natural lagi nah. Karena kopi kita semuanya enak loh. Oh iya ta. Kan natural ada di rumah ya. natural di rumah ada, anaerob ada. Coba nanti saya nyoba. Iya tapi ini yang paling laris apa? Natural ya? Yang mana? Yang paling laris ya. Untuk yang robusta yang paling laris natural. Natural. Nanti tak coba. Kalau untuk yang Liberica yang full wash. Iya. Tapi kadung saya ketagihan yang ini mintanya ini terus saya Mas. Wah itu limited edition. Ini mintanya ini terus saya. Jadi walaupun dia punya natural ya, dia punya honey, cuman ketika saya udah dikenalin nama ini terus mintanya ya. Tapi waktu saya nyoba honey dia nyeduh, saya enggak cocok, saya tetap yang ini. Tapi setelah saya di sini malam ini diseduhin honey pas dingin kayak gini nih, aduh man. Besok udah balik nih? Besok saya balik Mas. Nanti bawa yang banyak. Terima kasih. Rasa penasaran saya udah terbayar sudah. Rasa penasaran saya udah kejawab sudah ya, gimana secangkir kopi ini enak bener diseruput ya. Daripada ntar udah nyampe di sana bingung nih mau ngopi, nggak ada kopi nih gitu. Oke. Saya pas stok sudah nggak habis. Wah. Ini bikinnya memang lama kan, 4 bulan ya. 40 hari. 40 hari. Oke. Jadi saya rasa karena konten kita di peluang bisnis, saya rasa silakan dicoba untuk peluang bisnis kopi gumuk Candi ya. Karena memang saya yang nggak doyan kopi jadi doyan kopi ya, dan rasanya silakan coba. Kalau saya sendiri nyaranin coba honey, coba wine. Saya tadi natural. Ketika natural nanti juga banyak yang nyari. Oh, itu belum Mas. Liberica. Liberica ini kopi Excelsa atau Nangka itu ya. Ya. Ini jadi itu iya. Jadi harapannya silakan coba dulu, kalau memang oke, mungkin bisa jadi peluang bisnis rekan-rekan sekalian di seluruh Indonesia ya, di seluruh Indonesia ya.
untuk mengenalkan kopi Gumuk Candi yang mempunyai cita rasa khas. Oke, makasih Mas Ferry. Siap. Sampai siap, ketemu siap. lagi nanti, Thank kita you. keep kontak ya. Udah Keep datang kontak. jauh-jauh. Iya, iya. Oke, Keep thank kontak. you. Ya, terima kasih. Malam-malam Iya. diganti. Gak apa. Jos. Senang nih.